Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 8. Saya sendiri dari Pemuda Kristina. Saya Arya Setiawan. Saya Munakes Ninis. So enjoy this video. Chapter 642 ini kita akan membahas tentang tax atau pajak. Pasti kalian sering banget mendengar kata pajak dan kita juga termasuk dalam berbagai pajak. Namun hal itu terjadi karena semua pemerintah dari pemerintah nasional seluruh dunia hingga pemerintah di kota-kota kecil itu menggunakan pajak untuk meningkatkan pendapatan bagi proyek-proyek publik seperti layan, sekolah, dan pertahanan nasional. Pajak merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan kita dalam berbagai banyak hal. Pajak bisa didapatkan dari penjual dan pembeli. Pemerintah itu menjual dan membeli untuk membayar pajaknya. Pajak kita bisa berupa persen dari harga barang yang terjual atau dari nilai barang. Kita mulai dengan mempertimbangkan pajak yang dikenakan kepada penjual suatu barang. Misalnya, pemerintah daerah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan penjual es krim kon untuk mengirimkan $0,50 kepada pemerintah untuk setiap kon yang mereka jual. Bagaimana undang-undang ini mempengaruhi pembeli dan penjual es krim? Nah, untuk menjawabnya, kita akan ke slide selanjutnya. Awalnya pajak dikenakan pada pembeli, bukan penjual. Jadi, kurva permintaan tidak berubah, tetapi kurva permintaan bergeser ke kiri atau turun. Karena pembeli jadi kurang tertarik membeli es krim. Pajak membuat harga yang seharusnya dibayar pembeli naik 0,50 oleh harga 2,50. Karena itu, mereka beli lebih sedikit es krim. Setelah menentukan bagaimana kurva permintaan bergeser, kita sekarang dapat melihat dampak pajak dengan membandingkan equilibrium awal dan equilibrium baru. Kita dapat melihat pada gambar ini bahwa harga original es krim turun dari 3.000 menjadi 3.00 menjadi 2.80. Kemudian jumlah equilibrium turun dari 100 menjadi 90. Sekali lagi, pajak es krim mengurangi ukuran pasar es krim, dan pembeli dan penjual berbagi beban pajak. Penjual mendapatkan harga yang lebih rendah untuk produk mereka, pembeli membayar harga pasar yang lebih rendah kepada penjual daripada sebelumnya. Tapi harga efektif termasuk pajak yang harus dibayar pembeli naik dari 3.000 menjadi 3.00 menjadi 3.30. Pajak atas pembeli. Ketika pajak sebesar 0,50 dikenakan kepada pembeli, kurva permintaan bergeser turun yang sebesar 0,50 dari D1 ini D1 ke D2 ini D2. Jumlah equilibrium turun dari 100 menjadi 90 kerucut yang ini tadi. Harga yang diterima penjual turun dari 3.000 menjadi 3.00 menjadi 2.80. Harga yang dibayar pembeli termasuk pajak naik dari 3.00 menjadi 3.30. Meskipun pajak dikenakan kepada pembeli dan penjual menanggung beban pajak tersebut. Persoalan tentang pajak, bagaimana beban pajak dibagi antara penjual dan pembeli. Dalam contoh ini, coba Anda bayangkan jika Anda sedang di pasar dan Anda melihat
seorang penjual yang menjual sebuah permen. Awalnya harga satu permen seharga $10, tetapi suatu hari pemerintah menetapkan pajak sebesar $1,5. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang akan membayar pajak? Nah, coba kita asumsikan jika pembeli membayar $1 lebih banyak, sedangkan penjual mendapatkan $0,5 lebih sedikit, sehingga penjual mendapatkan uang sebesar $9,5 dan pembeli membayar $11 untuk setiap pembelian satu permen. Nah, apa yang berubah? Dalam grafik ini kita bisa melihat T1 atau penawaran 1 sebelum dikenakan pajak, yakni menggambarkan grafik kurva penawaran $10 untuk 500 permen. Sedangkan T2 atau penawaran 2 menggambarkan grafik penawaran setelah dikenakan pajak untuk satu permen, yakni $9,5 untuk 450 permen. Dapat ditarik kesimpulan bahwa karena harga lebih mahal, permen yang ditawarkan menjadi lebih sedikit. Nah, siapa yang dirugikan? Penjual dan pembeli sama-sama dirugikan karena penjual mendapatkan untung lebih sedikit, sedangkan pembeli membayar lebih mahal. Dampak pajak atas penjual. Pajak sebesar $1,5 per unit meningkatkan biaya produksi bagi penjual. Untuk tetap memasok jumlah yang sama, 500 pizza, penjual memerlukan harga jual yang lebih tinggi, yaitu $11,5. Akibatnya, kurva penawaran S bergeser ke atas sebesar jumlah pizza, karena penjual hanya bersedia menjual pada harga yang lebih tinggi. Harga pasar naik dan kuantitas yang diperdagangkan cenderung turun karena sebagian pembeli mundur akibat harga yang lebih tinggi. Oke, dalam grafik kita bisa melihat $11,5 masih tetap sama untuk penjualan 500 unit karena harga telah dinaikkan sehingga penjual tetap. Dampak pajak terhadap penjual. Pajak sebesar $1,5 per unit menyebabkan selisih antara harga yang dibayar pembeli atau PB sama dengan $11 dan harga yang diterima penjual atau PS sama dengan $9,5. Kuantitas yang diperdagangkan turun menjadi Q sama dengan 450, menunjukkan bahwa pajak menurunkan aktivitas pasar. Perbedaan antara keduanya yakni $1,5. Harga jual naik bagi pembeli, namun penjual tetap menerima lebih sedikit karena sebagian dari harga tersebut masuk ke pajak. Beban pajak atau insendensi terbagi antara pembeli dan penjual, tergantung pada elastisitas masing-masing. Dalam kasus ini, pembeli menanggung $0,5 dari pajak karena harga naik dari $10,5 ke $11. Penjual menanggung $1 dari pajak karena harga yang diterima turun dari $10 ke $9,5. Efek akhir, pajak menciptakan kesenjangan harga, menurunkan kuantitas, dan mengurangi surplus konsumen dan produsen, sehingga menghasilkan kerugian efisiensi. Kita bisa lihat dari gambar ini bahwa pajak menciptakan kesenjangan antara harga yang dibayar pembeli dan harga yang diterima penjual, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Dampak pajak, misalkan pemerintah mengenakan pajak pada pembeli sebesar $30 per gambar. Tentukan Q, PB, PS, dan kejadian pajak yang baru. Dampak pajak $30 per unit.
Pajak sebesar $30 per unit menciptakan selisih antara harga yang dibayar pembeli atau PP sama dengan $110. Harga yang diterima penjual atau PS sama dengan $80. Jumlah pajak sama dengan selisih PP dikurangi selisih PS sama dengan $30. Kuantitas terjual Q turun menjadi 80 unit, menunjukkan bahwa pajak mengurangi aktivitas pasar. Insidensi pajak atau pembagian beban pajak. Pembeli menanggung $10 karena harga yang mereka bayar naik dari $100 ke $110. Sedangkan penjual menanggung $20 karena harga yang mereka terima turun dari $100 ke $80. Inti dari pembagian pajak yakni beban pajak tidak bergantung pada siapa yang dikenakan pajak secara hukum, atau pembeli maupun penjual. Beban pajak dibagi berdasarkan elastisitas permintaan dan penawaran. Kesimpulan, jika penawaran lebih inelastis, sama dengan penjual menanggung lebih banyak. Jika permintaan lebih inelastis, pembeli menanggung lebih banyak. Efek pasar. Harga yang dibayar pembeli naik, sedangkan harga yang diterima penjual turun. Kuantitas berkurang sehingga terjadi deadweight loss karena efisiensi pasar menurun. Dalam ekonomi, elastisitas menentukan seberapa responsif pihak terhadap perubahan harga. Ketika kita bicara tentang beban pajak, kita ingin tahu siapa yang paling terdampak ketika pemerintah mengenakan pajak atas suatu barang. Untuk inti konsepnya itu yang pertama adalah orang lebih elastis. Penjual bisa dengan mudah keluar dari pasar jika harga turun karena pajak. Yang kedua adalah permintaan kurang elastis. Pembeli tetap membeli meskipun harga naik karena pajak. Lalu apa yang terjadi di grafik? Yang pertama, kurva penawaran S lebih landai, artinya penjual cepat merespons perubahan harga. Kemudian yang kedua adalah kurva permintaan D lebih curam, artinya pembeli tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Indikasinya adalah yang pertama, karena penjual bisa kembali dari pasar lebih mudah, mereka tidak mau menanggung beban pajak. Kemudian yang kedua adalah pembeli tetap membeli meski harga naik, artinya menanggung sebagian besar beban pajak. Kurva permintaan dia lebih landai. Pembeli lebih fleksibel keluar dari pasar. Kemudian sedangkan yang kurva permintaan S lebih curam. Penjual lebih sulit menghindari pajak. Kemudian adalah PB. PB adalah harga yang dibayar pembeli setelah pajak. Kemudian yang PS adalah harga yang diterima penjual setelah pajak. Dan terakhir adalah tax. Tax adalah selisih vertikal antara PB dan juga PS. Karena penawaran tidak elastis, penjual menanggung beban lebih besar, kurung merah yang panjang. Kemudian pembeli menanggung beban lebih kecil, yaitu kurung lebih pendek yang hijau. Studi kasus dengan judul Siapa yang membayar pajak rokok 2017. Kongres memberlakukan pajak tinggi pada rokok untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara. Tujuan pajak adalah mengurangi jumlah perokok di tempat umum. Lalu, siapa yang sebenarnya yang membayar pajak? Dan studi siapa yang membayar pajak rokok? Hingga permintaan rokok tidak elastis karena sifat adiktif pembeli tetap beli meski harga naik. Kemudian yang kedua adalah penawaran elastis. Produsen bisa menyelesaikan produksi lebih mudah. Kemudian PB adalah harga yang dibayar pembeli setelah pajak. Dan PS adalah harga yang diterima penjual setelah pajak. Kemudian tax adalah selisih vertikal antara PB dan PS. Karena pembeli tetap beli, mereka menanggung beban pajak lebih besar. Ditunjukkan oleh kurung warna yang lebih panjang di sisi PB. Kemudian penjual hanya menanggung bagian kecil dari pajak, kurung warna lebih pendek di sisi yang PS. Kesimpulan, kebijakan pemerintah dan alokasi sumber daya. Kebijakan publik, KOS dan AK ini adalah strategi untuk membentuk perilaku dan arah pembangunan ekonomi.
Tujuan utama adalah yang pertama, pajak untuk mengurangi konsumsi barang negatif, contohnya seperti rokok. Yang kedua adalah subsidi untuk mendorong produksi barang positif, contohnya seperti pendidikan dan juga kesehatan. Yang ketiga adalah menyeimbangkan kepentingan antara produsen dan konsumen. Yang terakhir adalah mengatasi kegagalan pasar dan dampak eksternalitas atau efek samping ekonomi yang tidak tercermin dalam harga. Dan untuk inti pesannya adalah kebijakan publik adalah alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, adil, dan produktif. Bukan hanya soal pendapatan negara, tapi soal arah masa depan.